Penelusuran kali ini saya akan berkendara melewati jalan-jalan desa dari Desa Blater, tepatnya Grumbul Karangso, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Sedangkan titik akhirnya adalah berada di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, yang tepat berbatasan dengan Desa Sikapat, Kecamatan Subang, Kabupaten Banyumas. Seperti apa keadaan jalan dan suasana di daerah perbatasan tersebut, kita akan melihatnya melalui video ini. Beberapa menit melaju dari Desa Blater, kita mendapati view khas desa dengan jalanan yang hanya cukup satu mobil, dengan kanan kiri adalah persawahan warga. Tapi memang lahan pertanian ini bukan hanya untuk menanam padi, ada juga untuk jenis sayuran yang lainnya. Angin pelan terasa menyentuh wajah, membawa aroma khas sawah yang basah dan segar. Di sisi kiri dan kanan, hamparan hijau terbentang luas. Sekali terlihat petani yang sibuk dengan aktivitasnya, namun tetap dalam ritme yang tenang, tanpa tergesa. Jalan yang saya lalui tidak ramai, bahkan dibilang lenang. Tidak ada suara klakson pesawat, tidak ada hiruk-pikuk kendaraan, hanya suara mesin motor yang terpadu dengan gemerisik dedaunan dan sesekali kicauan burung yang terdengar samar. Dari Desa Blater kita memasuki Desa Manduraga. Terlihat rumah berjejer rapi sehingga tepian jalan nampak bersih dan terawat. Kedua desa ini masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Lingkungan yang terasa sepi tidak membuat saya memacu motor lebih kencang, tetapi lebih memilih untuk menikmati suasana yang ada. Sepi kadang diartikan sendiri, tapi pernah tidak merasa sepi di keramaian? Buat yang pernah, ceritakan di kolom komentar ya. Hehe. Di jalan yang sepi, kanan dan kiri sawah setelah ladang ini memang tidak nampak para petani bekerja. Justru terlihat beberapa kandang ayam yang jaraknya hanya beberapa meter satu dan yang lainnya. Menurut peraturan Kementerian Peternakan di Indonesia, letak peternakan ayam dengan skala besar harus berada minimal 500 meter dari pemukiman penduduk. Hal ini tentu beralasan karena dampak polusi yang bisa saja mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga sekitar. Terlepas dari itu, sepinya jalan dengan kontur yang halus membuat kita merasa nyaman berkendara di area ini. Perjalanan kali ini bukan lagi soal sampai di tujuan, tapi tentang menikmati setiap detik yang terlewati. Ada rasa sederhana yang sulit dijelaskan, tenang, ringan, dan seperti diberi jeda dari ramainya dunia luar. Di jalan seperti ini tanpa sadar kita belajar untuk melambat, bukan karena harus, tapi karena memang ingin. Dan mungkin di desa-desa seperti inilah kita kembali diingatkan bahwa ketenangan itu sebenarnya tidak pernah jauh, hanya saja sering kita lewatkan begitu saja. Memasuki daerah selanjutnya adalah Desa Karambule, Kecamatan Padamarang. Desa ini terlihat nyaman dan tenang dengan kondisi jalan yang tidak terlalu kasar tapi lebar. Nampaknya ini adalah pusat desanya, bahkan di salah satu titiknya telah berdiri perumahan
yang menandakan adanya perubahan dalam tata kelola desa serta pengaruh urbanisasi dan kebutuhan akan tempat tinggal. Selain itu, hal tersebut juga menandakan peningkatan harga tanah serta fasilitas umum yang ada. Motor terus saya gas, diiringi panas yang mulai menyengat, menandakan matahari mulai meninggi, menunjukkan pesonanya. Tidak kalah dengan suasana saat ini, kendaraan lalu lalang memburu kebutuhan manusia. Sebuah kebutuhan yang kadang dipertanyakan, apa sebuah kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Keduanya kadang bersekat sangat tipis. Memasuki desa Kalitinggar yang berada di sebelah utara dari desa Karangbule, ternyata masih ada beberapa kandang ayam yang kapasitasnya besar. Perbatasan desa yang saya lalui memang lebih banyak sawah dan ladang, sehingga dimanfaatkan oleh pengusaha untuk membuat kandang ayam, terutama ayam jenis broiler. Kualitas jalan yang sekarang saya lewati, tepatnya di daerah Kalitinggar sampai dengan Bulbaya Sanabi, terbilang baik. Tidak terlihat adanya lubang, hanya beberapa bagian tertimbun karena tekanan kendaraan yang lalu lalang setiap harinya. Kanan kiri beberapa bagian masih berupa sawah dan ladang, tetapi lebih banyak perumahan penduduk. Hal ini menandakan daerah tersebut cukup padat penduduk berbarengan dengan luasan lahan sawah dan ladang. Non jauh di sana terlihat gagah Gunung Slamet, salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa dan menjadi salah satu tujuan pendakian yang populer. Daerah ini memang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan anugerah berada di lintasan kaki Gunung Slamet. Makanya banyak yang berprofesi sebagai petani sayur karena kondisi lingkungan yang mendukung, diantaranya ketersediaan air, iklim, dan keterampilan yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Satu demi satu desa telah kita lewati dengan kondisi yang hampir sama meski tak serupa. Ada yang memang masih banyak lahan pertanian, ada juga yang sudah mulai banyak pemukiman penduduk. Ada yang jalannya halus dan rata, ada yang sebaliknya, itu kasar bahkan rusak berlubang di mana-mana. Saya jadi teringat candaan orang-orang ketika menggambarkan rusaknya jalan. Mereka akan mengatakan jalannya tidak ada yang bisa dipilih. Artinya kondisi jalan hampir seluruhnya rusak, sehingga kita tidak bisa memilih area sedikit lebih baik. Mau tak mau, lubang atau gundukan aspal harus dilewati. Dan ternyata pada saatnya nanti di perjalanan ini hal tersebut berlaku benar. Kondisi jalan saat ini termasuk dalam kategori rusak. Di beberapa titik nampak jalan berlubang dan juga gundukan tambalan yang menambah ketidaknyamanan berkendara. Setiap meter perjalanan seorang meminta kita untuk lebih berhati-hati. Gas harus kita tahan, arah harus kita jaga, dan fokus tidak boleh lepas. Daerah ini kanan dan kiri jalan masih berupa kebun dan pohon-pohon besar yang daunnya menaungi jalan. Memang terasa sejuk, tetapi dampak lainnya adalah
Jalan menjadi rusak karena lebih sering terkena air daripada sinar matahari. Musuh aspal adalah air, maka tak heran jalannya rusak dan kasar. Belum lagi tidak adanya drainasi di sepanjang jalan ini. Kita memasuki desa tujuan, yaitu Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Di daerah perbatasan ini terlihat kondisi jalan didominasi jalanan yang rusak, kasar, dan berlubang. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya jalan yang rusak, tapi bagi mereka yang setiap hari melintas di sini, ini adalah bagian dari kehidupan yang harus dijalani tanpa banyak pilihan. Tak sedikit yang tetap berangkat bekerja, bersekolah, melewati jalan yang sama setiap hari. Dengan harapan sederhana, semoga suatu saat jalan ini lebih layak untuk dilalui. Karena di balik jalan yang tidak sempurna ini, ada cerita tentang ketahanan, tentang kesabaran, dan tentang orang-orang yang terus berjalan meski keadaan belum berpihak. Saat melihat di sekeliling jalan, perlahan terlihat bahwa kerusakan ini bukan tanpa sebab. Drainase yang seharusnya menjadi jalur aliran air kini tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Selokan di pinggir jalan yang seharusnya mengalirkan air hujan justru dipenuhi rumput dan sampah yang menghambat aliran. Air tertahan, airnya menggenang, meresap ke dalam tanah dan perlahan mulai merusak jalan yang kita lewati. Mungkin terlihat sederhana, hanya selokan kecil di sisi jalan. Namun ketika dibiarkan, dampaknya bisa terasa bagi banyak orang. Kadang kerusakan tidak bisa datang secara tiba-tiba. Ia hadir dari hal-hal kecil yang terus diabaikan sedikit demi sedikit. Dan tanpa kita sadari, apa yang seharusnya bisa dijaga perlahan mulai hilang fungsinya. Mungkin perjalanan ini bukan hanya tentang melewati jalan, tapi juga tentang memahami bahwa setiap bagian punya peran dan setiap kita punya tanggung jawab agar apa yang kita lalui hari ini bisa tetap layak untuk esok hari. Di ujung perjalanan ini kita sampai pada satu kenyataan bahwa tidak semua tempat mendapatkan perhatian yang sama. Padahal di daerah perbatasan seperti ini ada banyak kehidupan yang terus berjalan, ada harapan, perjuangan, dan masa depan yang ingin diperjuangkan. Mereka bukan bagian yang terpisah, bukan pula yang layak untuk dilupakan. Karena sejatinya setiap wilayah berhak mendapatkan fasilitas yang layak, jalan yang aman, lingkungan yang terawat, dan akses yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Tak hanya dengan dekat dengan kota, tapi banyak mereka yang berada di batas yang sering kali luput dari perhatian. Karena kemajuan seharusnya tidak berhenti di pusat, ia harus sampai ke setiap sudut tanpa terkecuali, termasuk di sini.